Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junta Seniarja Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Perkenalkan, nama saya Nayara Rofgani Alheri dengan NIM A11 2024 16055 dengan kelompok A11 4410. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek pembelajaran mesin dengan judul Implementasi Model Machine Learning untuk mengklasifikasikan kanker payudara menjadi malignon atau ganas dan benign atau jinak. Masuk ke dalam pendahuluan. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, di dalam konteks kesehatan, machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosis penyakit menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga berpotensi menyelamatkan nyawa melalui deteksi dini. Mungkin saya ingin recap dulu, saya ingin intermezzo dulu mengenai alasan saya mengambil tema ini, yaitu tema kesehatan ya Bapak. Dikarenakan saya itu suka sekali dengan dunia kesehatan, baik itu keperawatan, kedokteran, maupun teknologi kedokteran itu sendiri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil judul ini, mengimplementasikan atau mengklasifikasikan jenis dari kanker, karena kalau di kedokteran tuh ada jenis tumor, sebelum kanker tuh ada tumor jinak, tumor ganas, kemudian next levelnya ada kanker, yaitu ada kanker ganas stadium berapa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama untuk memahami konsep dasar dari machine learning, kemudian yang kedua melakukan audit data dan pre-processing yang sistematis, kemudian mengimplementasikan dan membandingkan 3 algoritma klasifikasi, yaitu ada KNN, decision tree, dan naive Bayes. Kemudian ada mengevaluasi performa model menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang terakhir ada merekomendasikan model terbaik berdasarkan performa, kompleksitas, dan interpretabilitas. Baik Bapak, sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa saya tidak bisa open cam, dikarenakan kamera di laptop saya sedang troubleshooting Bapak, jadi saya meminta keringanan atau pengertian dari Bapak. Ini juga mendadak ya. Baik, saya lanjut ke dalam deskripsi dataset. Jadi, dataset yang saya gunakan adalah Breast Cancer Wisconsin dengan jenis diagnostik yang saya peroleh dari UCI Machine Learning Repository. Di dataset ini tersendiri terdiri dari 569 jumlah sampel, 30 fitur numerik, 212 kelas malignon dari 569, dan 357 kelas benignon dari 569 jumlah sampel yang terdaftar di dataset. Nah, fitur yang digunakan untuk merepresentasikan karakter sel seperti radius, tekstur, perimeter, dan area. Bapak bisa dilihat di sini, ini ada semacam diagram, kemudian ada kelompok fitur dari 30 fitur numerik. Kemudian kita masuk ke problem framing. Nah, permasalahan ini termasuk di dalam supervised learning. Jadi, maksud saya adalah proyek yang saya kembangkan dan saya pilih itu masuk ke dalam supervised learning, dikarenakan dekat dengan pendekatan klasifikasi biner. Target yang diprediksi berupa 2 kelas, yaitu benign dan malignon, yaitu kanker jinak dan kanker ganas, seperti itu. Di dalam konteks medis sendiri itu ada 2, yaitu false negative, yaitu kanker tidak dapat terdeteksi, yaitu berarti artinya sangat berbahaya. Jadi yang kedua ada false positive, itu artinya masih bisa ditindaklanjuti. Baik, di sini disediakan ada supervised learning, unsupervised, dan semi-supervised.
Yang digunakan adalah supervised learning, yang artinya bahwa saya belajar dari data berlabel untuk memprediksi output yang mana ada kategori klasifikasi atau regresi. Cocok karena label diagnosisnya ada tersedia seperti itu. Di sini ada alasan ilmiah, kasus ini termasuk klasifikasi yang mana masalah ini termasuk ke dalam supervised binary classification dikarenakan yang pertama target bersifat kategorikal biner, BM atau B atau M atau 0 atau 1. Yang kedua ada bukan nilai kontinu, kemudian bukan nilai kontinu. Yang kedua ada tujuan memprediksi label kelas keganasan tumor. Kemudian ada tersedia label ground truth dari diagnosis patologi. Dan yang terakhir ada metrik evaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan advance score. Kemudian masuk ke dalam data preprocessing. Tahap preprocessing ini sangat krusial dikarenakan kualitas model sangat bergantung pada kualitas data. Mungkin di sini saya akan mencontohkan dari jenis data yang melinyon atau yang ganas atau yang jinak seperti itu, Bapak. Di sini saya membuka VS Code, saya run all. Ini saya sebelumnya sudah coba, ini akan saya praktikkan kembali. Nah, di sini mesinnya sudah berjalan seperti itu, Bapak. Saya copy paste, kemudian saya enter. Nah, hasilnya adalah melinyon. Sebaliknya, sini saya run all lagi. Sudah berjalan. Saya copy paste terkait data yang benin atau jinak seperti itu. Sudah berarti mesinnya sudah berhasil untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan mana jenis kanker yang jinak maupun yang ganas seperti itu. Kita masuk ke dalam data processing. Maaf tadi agak saya potong. Yang pertama ada load dan inspect, yaitu memuat data set via sklearn dataset slot breast cancer. Kemudian yang kedua ada hapus kolom ID, yang ketiga ada encoding target, keempat ada stratified trend test split, yang terakhir ada fitur scaling atau standard scaler. Nah, scaling ini penting kenapa? Karena algoritma seperti KNN menggunakan perhitungan jarak sehingga fitur dengan skala besar bisa mendominasi. Selain itu, saya menggunakan stratified trend test split untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang antara data latihan dan diuji. Nah, di sini saya menyediakan infografis mengenai distribusi fitur sebelum scaling atau radius min dan distribusi fitur setelah scaling. Nah, di sini cukup terlihat perbedaannya. Kemudian next ada seleksi atribut, split data, dan rancangan eksperimen. Dari seluruh 30 fitur yang digunakan tanpa seleksi manual, karena semua fitur bersifat numerik, relevan secara medis, dan telah melalui proses validasi klinis dalam pembuatan dataset, untuk analisis eksplorasi dilakukan visualisasi fitur importance menggunakan random forest sebagai referensi. Nah, di sini saya menyediakan infografik berupa random forest di mana ada 10 fitur yang paling penting. Yang pertama, yang tidak penting terlebih dahulu ada min area, ada worst concavity, ada min radius, hingga yang paling penting ada worst concave points dengan nilai yang paling besar seperti itu. Kemudian di sini saya menyediakan tabel rancangan eksperimen. Di antaranya ada 3 algoritma klasifikasi utama yang saya gunakan, ada KNN, di mana parameter awal dia berupa neighbors 3,5,7,9 metrik Minkowski dengan skenario data full 30 fitur scale.
dengan hipotesis hasil akurasinya tinggi, kompleksitas dan interpretabilitas yang lumayan rendah. Kemudian ada decision tree juga. Kemudian ada naive Bayes. Naive Bayes menggunakan parameter Gaussian. Untuk akurasinya kurang lebih cukup tinggi, 11-12 lah, sekitar 92%. Seperti itu. Mungkin saya akan singgung lagi pertama algoritma KNN itu dia mengklasifikasikan berdasarkan kedekatan data. Kemudian dia tidak memiliki model yang eksplisit. Sedangkan decision tree dia menggunakan struktur pohon keputusan, namanya aja decision tree seperti itu ya. Dan kelebihannya dia mudah diinterpretasikan. Dan yang terakhir naive Bayes dia berbasis probabilitas. Nah, ini yang salah satu algoritma yang saya suka karena kita menghitung probabilitas. Karena di semester sebelumnya ada mata kuliah probabilitas dan statistik. Kemudian mengasumsikan independensi antar fitur seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya ada implementasi dan perbandingan algoritma. Nah, seperti yang tadi sudah saya sempat singgung, kalau yang KNN dia berbasis jarak atau lazy learner, kemudian decision tree dia berbasis aturan if then, kemudian naive Bayes dia berbasis teorema Bayes. Gitu. Di sini tersedia juga tabel hasil evaluasi lengkap per model, total ada 114 sampel. Kemudian confusion matrix dari ketiga model. Di sini KNN dengan akurasi yang paling tinggi di antaranya. Kemudian decision tree dengan akurasi 92,98 yaitu sekitar 93%. Kemudian naive Bayes dengan akurasi yang paling rendah sekitar 92,11%. Itu dihitung dengan confusion matrix. Kemudian perbandingan performa model klasifikasi dengan perbandingan di antara ketiganya seperti itu. Di sini analisisnya menghasilkan output bahwa KNN menunjukkan performa yang paling baik di antara keseluruhan, sekitar 96,49% dan F1 skornya yaitu 0,9767%. Seperti itu. Dari data yang diperoleh, bahwasanya true positif tinggi itu berarti kanker berhasil dideteksi. Sedangkan false negatif yang rendah itu artinya bahwa sedikit kasus kanker yang terlewat. Di sini ada analisis hasil dan interpretabilitas, di mana KNN itu memiliki akurasi yang paling tinggi, tetapi lambat saat prediksi. Kemudian decision tree itu sangat mudah diinterpretasikan, dan naive Bayes sangat cepat dan efisien. Seperti ya, di sini ada tabelnya. Berdasarkan hasil dari seluruh evaluasi model algoritma, yang terbaik adalah KNN atau K-nearest neighborhood, di mana dia memberikan performa paling tinggi secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah machine learning dapat digunakan untuk klasifikasi kanker dengan akurasi yang tinggi. Kemudian pre-processing memiliki pengaruh besar terhadap performa model, serta pemilihan model harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya akurasi. Dengan pendekatan yang tepat, model ini dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan di dunia medis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.